Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ali Suroso. Saya berdinas di SMA Negeri 1 Kalianget. Saya adalah salah satu CGP Angkatan 5. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau menyampaikan tentang koneksi antar materi, yaitu yang kaitannya dengan modul 1, yaitu paradigma dan visi sebagai guru penggerak. Menurut istilah, kalau paradigma itu adalah suatu cara seorang individu itu memandang atau melihat dirinya sendiri dan juga melihat orang lain dan lingkungannya di situ, yang mana nanti akan membentuk pola pikir ataupun membentuk sikap atau membentuk cara berperilaku dari diri seseorang tersebut. Sedangkan visi dari guru penggerak, visi itu merupakan sebuah impian atau sebuah harapan atau sebuah cita-cita yang diinginkan jauh di masa yang akan datang. Ya. Dengan visi ini kita menjadi tahu, karena visi itu merupakan rule atau arah kemana kita akan mencapai tujuan. Berdasarkan filosofi dan asas-asas pendidikan yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu adalah tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan. Disinilah kita bisa menuntun tumbuh kembang anak ini sesuai dengan kodrat alamnya dan sesuai dengan kodrat zaman yang akan dihadapi, agar anak-anak kita, agar generasi-generasi kita itu menjadi manusia yang merdeka, manusia yang tidak tergantung pada orang lain, manusia yang mandiri, baik secara lahir maupun batin. Saat kita menuntun anak-anak didik kita menuju perubahan yang kita inginkan, menuju visi sekolah yang kita inginkan, dalam diri kita sendiri dulu harus kita gali. Dalam diri kita dulu harus kita bangkitkan motivasi untuk selalu berubah, untuk selalu belajar. Jadi kita harus punya semangat untuk belajar sepanjang hayat. Ya. Kita harus selalu memiliki gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan segar. Dan kita juga harus belajar mandiri, bagaimana mengembangkan kompetensi itu yang terus-menerus itu, yang nantinya akan kita imbaskan kemudian atau kita kolaborasikan ya dengan teman-teman sejawat yang lain. Tapi dari semuanya itu orientasinya hanya satu, kita harus selalu berpihak kepada siswa. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita programkan, itu orientasinya harus kepentingan siswa, orientasinya harus hal-hal tujuan yang ingin dicapai siswa. Selain sebagai pemimpin pembelajaran yang memberikan contoh kepada rekan-rekan sejawat, kita juga bisa menjadi coach ya bagi guru yang lain. Bagaimana kita bisa menemani, bagaimana kita bisa menuntun rekan-rekan sejawat itu untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajarannya. Di sini kita juga bisa mendorong kolaborasi antara guru satu dengan guru yang lain. Kita bisa saling bekerja sama, bisa saling mengisi, bisa saling menyatukan kekuatan, bisa saling membuka sharing untuk kepentingan sekolah. Bapak Ibu guru hebat,
dalam membangun visi suatu sekolah itu tidak bisa hanya disusun oleh satu orang saja atau disusun oleh dua atau beberapa guru saja. Menyusun visi misi sekolah itu harus disusun secara bersama-sama. Semua stakeholder yang ada di dalam sekolah kalau bisa kita libatkan. Di sini kita bisa menggali potensi-potensi positif yang dimiliki oleh sekolah. Kita bisa menggali hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan. Ini akan menjadi kekuatan bagi kita, bagi sekolah, agar visi dan misi itu lebih cepat tercapai. Karena energi yang kita kumpulkan, energi yang kita miliki itu cukup besar. Berdasarkan keunggulan, keberhasilan, dan nilai-nilai positif yang sudah kita laksanakan. Tuh. Dalam penyusunan misi-misi itu ada beberapa tahapan sebenarnya. Yang disingkat dengan Bakja itu. Jadi dari memulai buat daftar pertanyaan. Jadi pertanyaan apa yang menentukan arah visi yang kita inginkan, arah perubahan yang kita inginkan. Terus dari situ kita mulai identifikasi, mengambil pelajaran positif apa saja yang sudah kita laksanakan, apa saja yang sudah berhasil kita capai di sekolah itu. Kita ambil pelajaran, kita identifikasi semuanya sebagai kekuatan. Nah, dari situ kita nanti akan menyusun mimpi yang kita inginkan itu apa, kondisi yang kita inginkan itu apa, kita gali mimpi. Nah, ya. Kondisi yang kita inginkan nanti bisa terdeskripsikan. Nah, setelah kondisi yang kita inginkan itu sudah terdeskripsi atau sudah ada gambaran, maka kita bisa menjabarkan rencana berikutnya. Ya, tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan, yang diperlukan, siapa yang terlibat, terus kemudian apa yang harus dilakukan, dan langkah-langkah yang diperlukan. Nah, itu kita jabarkan dalam suatu perencanaan. Dan yang terakhir, dalam penyusunan visi sekolah ini kita harus menjalankan eksekusinya. Ya, jadi rencana itu harus kita jalankan, kita terapkan, kita implementasikan. Ya. Jadi nanti kita akan menunjuk siapa yang terlibat dalam rencana-rencana sudah kita buat, terus kemudian siapa yang bertanggung jawab, kemudian siapa yang melaporkan, siapa yang memonitor, dan sebagainya. Sehingga arah apa yang kita lakukan jelas-jelas untuk mencapai visi dari suatu sekolah. Bapak Ibu guru hebat, untuk menjadi agen perubahan, untuk memulai prakarsa perubahan, kita harus menciptakan budaya-budaya pendidikan untuk diterapkan, untuk mengakar menjadi budaya-budaya sekolah. Disinilah budaya ini nanti akan membentuk karakter siswa, akan membentuk karakter guru, akan membentuk karakter kepala sekolah, akan membentuk karakter warga-warga sekolah yang lain juga. Sehingga semuanya memiliki visi yang sama, memiliki persepsi yang sama, memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, dalam menciptakan budaya positif, hal pertama yang harus dilakukan itu harus punya budaya disiplin diri. Kita sebagai guru harus punya disiplin diri, sebagai kepala sekolah harus punya disiplin diri, sebagai tenaga pendidikan juga harus memiliki disiplin diri. Siswa-siswa itu harus kita beri pencerahan bagaimana masing-masing individu itu memiliki disiplin diri.
Disiplin diri itu tidak dipengaruhi oleh faktor luar, tidak dipengaruhi oleh peraturan, tidak dipengaruhi oleh pengawasan, tidak dipengaruhi atau takut karena sanksi dan hukuman. Jadi disiplin diri ini berbeda seperti disiplin-disiplin yang kita kenal biasanya itu. Dari disiplin diri ini dibangun berdasarkan kesadaran, berdasarkan motivasi yang tumbuh dari masing-masing individu. Jadi kemerdekaan yang kita miliki itu harus tetap didasari oleh nilai-nilai kebajikan universal. Saat kita menanamkan budaya-budaya positif yang ada di dalam sekolah kita, kita sebenarnya harus dituntut untuk memahami karakteristik anak juga memahami kebutuhan-kebutuhan dasar anak. Sehingga kadang-kadang kita memberikan penilaian yang salah kepada anak. Kenapa anak itu berbuat A, kenapa anak itu berbuat B, dan sebagainya. Maka dari itu kita harus memahami kenapa anak itu bisa berbuat A dan bisa berbuat B. Bisa jadi beberapa kebutuhan dasar dari manusia, dari anak tersebut itu tidak terpenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimanakah kondisi keluarganya, apakah dalam hal segi ekonomi sudah tercukupi sehingga kebutuhan untuk bertahan hidup pada anak-anak kita ini sudah terpenuhi. Sehingga kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan anak-anak dalam mencapai kebutuhan ini. Anak-anak juga punya kebutuhan untuk disayang, kemudian diterima dalam komunitasnya. Mereka juga butuh kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan kodratnya. Anak-anak juga butuh kesenangan juga. Nah, dan semua ini harus kita fasilitasi dan harus kita pahami. Meskipun masih murid-murid, anak-anak juga butuh penguasaan. Nah, kadang-kadang ingin menguasai di komunitas kelasnya atau di lingkungan belajarnya dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, di akhir sesi koneksi antar materi tentang paradigma dan visi guru penggerak ini, sekali lagi kita sebagai pendidik hendaknya lebih bijaksana lagi dalam melakukan atau menangani berbagai permasalahan yang ada di anak didik kita. Pendekatan yang kita berikan itu harus bisa membuat anak-anak belajar dari kesalahannya, harus bisa menuntun anak-anak itu mencari solusinya sehingga timbul motivasi untuk kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakatinya. Kita akan mengembalikan anak-anak pada komunitas belajarnya sehingga bisa belajar dengan baik. Yang mungkin selama ini ada perilaku atau perbuatan kita yang tidak mencerminkan budaya positif, maka kita bisa berubah. Kita bisa memperbaiki kembali apa yang sudah kita laksanakan itu. Hal-hal positif yang sudah kita laksanakan akan kita lanjutkan. Hal-hal yang negatif yang kurang selaras dengan budaya positif akan kita perbaiki, sehingga akan membuat nyaman anak-anak kita, akan mengantarkan anak-anak kita menuju kebahagiaan baik lahir dan batin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.